Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, Civitas Ma'had Minhaj Sahaba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam, karena ini tidak semua manusia mendapatkannya, murni hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali, bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsah, 3 fondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan kemudian diamalkan, karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau, melanjutkan redaksinya, fa idza qila lak man rabbuk, apabila engkau ditanya, apabila dikatakan kepadamu, man rabbuk, siapa Tuhanmu, faqul, maka katakanlah, rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah yang memeliharaku, yang mentarbiyahku, wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan yang memelihara, menjaga seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa huwa ma'budi, dan dia adalah Tuhanku, sembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, tidak ada yang berhak disembah selainnya. Wad dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil atas itu semua adalah surat Al-Fatihah ayat 2 yang sering kita baca setiap hari. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam, setiap selain Allah adalah alam. Wa ana wahidun min dzalika al-alam, dan aku bagian dari satu alam tersebut, yakni selain dari Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Muallif masih melanjutkan pembahasannya dengan soal jawab, ya, seperti biasa yang pernah kita singgung, karena dengan soal jawab tersebut ya ada jalbul intibah wa tashwiq,
ada rasa untuk mengetahui jawaban serta untuk memperingatkan orang yang lalai agar segera fokus. Dan itu pernah kita singgung bersama, ini metode yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnah-sunnahnya tatkala mengajarkan para sahabatnya. Dan begitu juga beliau ya menyebutkan ini agar litashwiq, agar kita kepo, ingin tahu jawaban dari apa yang akan dibahas. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila lak, apabila engkau ditanya, ya, apabila engkau ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Makna Rabb dalam bahasa Arab sangat banyak, ya, sangat banyak. Di antaranya makna Rabb adalah Al-Malik, yang memiliki, menguasai, raja yang merajai. Kemudian makna Rabb juga artinya As-Sayyid, ya, As-Sayyid yang terdepan, ya, Sayyid yang terkemuka, ya, ini Sayyid ya sudah menjadi bahasa Indonesia. Kemudian makna tadi disebutkan Al-Malik. Rabb itu maknanya adalah Malik, yang memiliki. Sebagaimana perkataan Abdul Muthalib tatkala onta-ontanya dijarah oleh Abraha, ya, dijarah oleh Abraha, ingin mengambil ontanya, padahal Abraha, ya, ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Abdul Muthalib tidak mempermasalahkan Ka'bah dihancurkan, tapi ingin mempermasalahkan ontanya. Makanya Abraha bingung, ya Abdul Muthalib, ente sangat hina sekali, padahal anak kesini berserta rombongan ingin menghancurkan Ka'bah, kok ente malah mengambil mempermasalahkan perkara yang lebih hina dari itu, lebih sepele artinya, maaf. Maka kata Abdul Muthalib menjawab dengan jawaban yang menjadi syahid dari kalimat Al-Malik, bahwasanya Rabb maknanya adalah yang memiliki. Apa kata beliau? Ana Rabbul Ibil, aku ini sang pemilik onta. Wa inna lil Ka'bati Rabban sayahmi, wa inna lil baiti Rabban sayahmi. Dan ketahuilah bahwasanya Ka'bah yang akan engkau serang tersebut ada Rabb, yakni yang memilikinya, artinya yang menjaganya. Artinya Rabb di sini maknanya apa? Al-Malik, yang memiliki, ya, artinya yang memiliki. Itu diantara makna Rabb. Artinya banyak maknanya. Al-Malik, kemudian Al-Mutasarrif, yang mengatur, yang melakukan pekerjaan, yang mengatur seluruh alam. Kemudian Al-Rabb maknanya adalah Al-Murabbi, yang mentarbiyah, yang menjaga. Dan ini yang dimaksudkan oleh pengarang kitab Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala, bahwasanya makna dari Rabb adalah maknanya juga tarbiyah, mentarbiyah. Makanya disebutkan di sini kata beliau, ya, waman rabbuk, siapa Rabbmu, ya, fa idza qila laka man rabbuk, apabila engkau ditanya, ya, dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu, yakni kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, huwa rabbuka alladhi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka. Tatkala kita mengatakan Rabb, yakni maknanya rububiyah, Allah itu Rabb, yang memiliki, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang mengatur dan lain sebagainya. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, faqul rabbi Allahu alladhi rabbani, katakanlah Rabbku adalah yang Rabbani, yang mentarbiyahku, yang menjagaku, ya, wa rabba jami'al alamina bini'amihi, dan yang menjaga, ya, al-alam, yakni alam semesta, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya, dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan ayyuhal ikhwah, kita bisa mengetahui makna Rabb di sini adalah mentarbiyah. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan,
Wa yush'iru kalamal muallif anna ar-rabba ma'khudhun minat tarbiyah. Sehingga kita dapati perkataan pengarang kitab, penyusun kitab, ya, bahwasannya ar-rabb itu dari kalimat tarbiyah, ya, dari bahasa rabba yurabbi, ya, tarbiyah, ya, dari kalimat rabb artinya mentarbiyah, yakni yang mendidik, yang menjaga, ya, sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang tarbiyah, yakni ibarah anir riayah allati yakunu biha taqwima al-murabba, yakni sebuah ibarat di mana itu sebuah bentuk riayah, penjagaan, ya, menjaga sehingga orang yang dijaga atau sesuatu yang dijaga itu menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itu makna Rabb. Sehingga kita maksudkan Rabb adalah yang menjaga kita, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang mengatur kehidupan kita. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, huwallazi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Dialah Rabbku yang menjagaku dan yang mengatur seluruh alam dengan nikmatnya. Naam, dengan nikmatnya. Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah lah yang memberikan rizki. Kalau Allah menciptakan, Allah yang memberikan rizki. Kalau Allah memberikan rizki, kemudian Allah lah yang mengaturnya, kemudian Allah lah yang memilikinya, kemudian Allah lah yang memberikan kehidupan baginya, menghidupinya, dan Allah lah yang menjadikan dia mati, mematikan. Itu makna dari Rabb, tarbiyah, yang menjaga, bini'amihi, dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bisa katakan seluruh alam, seluruh makhluk hidup itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan nikmat-nikmatnya. Taib ikhwani fiddin, azzani Allahu wa iyyakum. Nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya ada dua. Nikmat Allah yang diberikan kepada makhluknya itu ada dua. Wabil khusus kita katakan sekarang dalam bab manusia ada dua, disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, dan saya bawakan juga dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz As-Sindi hafizahullah ta'ala, mengatakan nikmat Allah ada dua dalam mentarbiyah makhluk. Ada nikmah atau at-tarbiyah al-ammah, ada nikmah al-ammah, ada nikmah al-khassah. Ada nikmat yang umum dan ada nikmat yang khusus. Atau antum juga bisa dengan istilah lain yang disebutkan oleh Syekh Saleh Zindi hafizahullah ta'ala, ada nikmat yang hissiyah, nikmatnya yang bisa dipanca indrai, dan ada nikmat yang ma'nawiyah, nikmat yang sifatnya ma'nawi. Ikhwani fiddin wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan kata beliau, nikmat Allah yang amah yang diberikan kepada makhluknya adalah, atau tarbiyah yang amah yang Allah berikan kepada manusia secara umum adalah tarbiyatun likulli makhluk. Sebuah tarbiyah setiap makhluk Allah Azza wa Jalla. Sebuah nikmat yang Allah berikan pada setiap makhluknya, baik itu mukmin ataupun kafir, barrun wa fajir, yang baik maupun yang buruk, yakni yang melakukan ketaatan ataupun pendosa, yakni seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla Allah beri tarbiyah ini, beri kenikmatan tersebut, wa dzalika bi ni'amihi subhanahu wa ta'ala, yakni dengan memberikan nikmat Allah kepadanya, memberikan rizki kepadanya, mengatur kehidupan mereka, memberi makan, memberi minum, memberi nafas, memberi kesehatan, ya, dan selain dan lain sebagainya, yang mana itu adalah kita katakan kenikmatan dunia. Semuanya mendapatkannya, baik itu mukmin maupun kafir. Yudabbirul amra lil mu'min wal kafir. Allah mengatur kehidupan yang beriman dan yang kafir, yang muslim dan kafir. Wa yun'im 'alal mu'min wal kafir, dan memberi kenikmatan, fasilitas, baik itu yang mukmin ataupun yang kafir. Itu namanya tarbiyah
Allah diambil dari kalimat Rabb. Manusia hidup di dunia ini Allah berikan kenikmatan, kesehatan, nafas tidak bayar, ya, rizki, makan, minum, ya, ada yang diberikan harta yang lebih, bahkan orang kafir pun dilebihkan hartanya padahal mereka kafir kepada Allah, padahal mereka mempersekutukan Allah, padahal mereka mencela Allah, mengatakan Allah punya anak, tapi tetap Allah sabar kepada mereka, Allah berikan rizki terus, ya, karena apa? Karena diambil dari kalimat Rabb. Rabb bermakna terbiyah. Makanya di antara banyak doa Nabi SAW menggunakan kalimat atau nama Allah yang indah ini, Ar-Rabb, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Karena ada unsur di situ Allah yang menjaganya, Allah yang menolongnya, Allah yang memberikan segalanya. Ya, makanya kata para ulama disebutkan di antara makna atau nama-nama Allah semuanya indah. Di antara nama Allah itu ada nama yang paling indah. Apabila seorang berdoa dengan nama tersebut, yustajabud da'wah, tustajabud da'wah, doanya dikabulkan. Dan ini khilaf yang sangat besar di kalangan ulama akidah. Ada yang paling masyhurnya ada 4 atau 3. Pertama, lafzu atau ismullah, nama Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma, Allahumma, Allahumma. Kenapa? Karena ini ismul a'zam, nama Allah yang paling terindah. Apabila seorang hamba berdoa dengan nama tersebut, ustujibatid da'wah, doanya dikabulkan. Kemudian di antara nama Allah yang teragung, terindah adalah Ar-Rabb, nama Allah yang bernama Ar-Rabb. Yani makanya banyak doanya Nabi, Rabbi, 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 Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan banyak sekali konteks doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW dengan kalimat atau dengan nama Allah kalimat Rabb. Makanya di antara yang disebutkan oleh Nabi SAW orang yang tidak diijabah doanya, disebutkan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, tangannya mengadah ke langit, kucel, kumuh, ya, berdebu, kemudian ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb. Kata para ulama, orang tersebut sudah terkumpul kepadanya sebab-sebab diijabah doa. Ya, mengangkat tangan, kucel, kumuh, safar, ya, kemudian mengatakan dengan kalimat atau nama Allah yang tertinggi Rabb, ya, tapi tidak diijabah oleh Allah karena ada penghalang doanya. Di antaranya konsumsi haram, mengkonsumsi haram, makanan dari haram, minum dari hal yang haram, ya, memakai pakaian dari yang haram, wa ghudhiya bil harami, dan selalu dijejalkan dengan hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Syahidnya apa? Orang tersebut sampai diucapkan sama Nabi secara tafsil terperinci ya Rabb. Berarti ada sir, ada hikmah, ada rahasia dari dibalik nama Allah yang bernama Rabb. Ya, ikhwani fiddin azzani Allah ayakum, itu tarbiyah atau nikmah yang ammah, diperuntukkan untuk mukmin dan kafir. Kenapa orang kafir mendapatkan? Karena itu bagian dunia, dan dunia di hadapan Allah tidak ada nilainya. Sehingga saking nggak ada nilainya, orang kafir pun dapat. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasannya sekiranya dunia itu berharga di sisi Allah, ya, sekiranya dunia itu semisal sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak mendapatkan seteguk air. Kenapa? Saking hinanya dunia. Ya, saking hinanya dunia. Ya, makanya Allah berikan kepada yang kafir, kepada yang mukmin. Kenapa? Sesuatu tersebut tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ibarat kata dunia ini seperti tempat sampah di depan rumah. Tempat sampah di depan rumah. Siapapun yang mau ngambil terserah, nggak ada yang larang.
Itulah dunia. Makanya jangan kaget orang kafir diberikan dunia sama Allah, mungkin itu jannahnya. Kenapa di akhirat tidak dapat apa-apa? Ya, wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, kata Allah. Jangan terpedaya dengan kemajuannya orang kafir di sebuah negeri. Ya, itu hanya mata'un qalil, hanya secercah, sedikit sekali, secuil dari kenikmatan yang ada, diberikan secuil. Ya, jangan terpedaya. Bagus ya orang kafir di mana-mana tajir, melintir. Ana juga pengen kayak mereka. Itu padahal Allah berikan sengaja. Kenapa? Di akhirat mata'un qalilun thumma ma'wahu jahannam. Kemudian tempat kembalinya mana? Neraka jahanam. Apa faedahnya orang bergelimang nikmat yang sangat banyak, ya, namun ujung-ujungnya neraka jahanam. Maka seakan-akan dia tidak merasakan kenikmatan sama sekali. Ya, berbeda dengan orang mukmin, mungkin diberikan ujian, cobaan, musibah, tapi ujungnya surga firdaus. Ya, maka yang tadi ia rasakan sakit apa-apa hilang ketika menginjakkan kakinya di surga. Makanya kata Nabi SAW, ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil mu'min. Surga itu dunia itu surganya orang kafir. Ya, surganya orang kafir dan sijnun lil mu'min. Bukan, kata Nabi tidak mengatakan nerakanya orang mukmin, tapi penjara. Kenapa? Disebutkan, kata Ibnu Rajab, ada seorang Yahudi menghampirinya. Yahudi ini miskin, penjual minyak sayur, ya, miskin. Nah, kemudian menghampiri Ibnu Rajab, ya, menghampiri Ibnu Rajab yang duduk di singgasananya, di ontanya dengan mewahnya. Kata seorang Yahudi tersebut mengatakan, ya Ibnu Rajab, ya al-kamakal, kenapa ente berada di sebuah singgasana yang mewah, sedangkan saya ini yang kafir menurut ente, anak ini fakir, yang kafir ini fakir. Padahal Nabi ente mengatakan apa? Ad-dunya jannatun lil kafir wa sijnun lil mu'min. Bukankah Nabi ente mengatakan dunia itu surganya orang kafir, sedangkan mukmin penjara bagi seorang mukmin? Lah, ente kebalik. Ente yang seakan-akan berada di surga padahal ente masih di dunia, ana di penjara padahal ana masih di dunia. Aturan ana yang seperti ente. Apa kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, mengatakan, na'am, iya, anta wa ma 'alaika min faqrik, itu jannah ente, dan kesengsaraan yang ada pada diri ente itu bagaikan surga dibandingkan karena ente bakalan mati dalam keadaan kekufuran. Kalau mati dalam kekufuran, tepatnya neraka. Jadi ente dibandingkan dengan neraka, keadaan ente ini surga bagi ente. Dan ana dengan kenikmatan yang ada pada diriku itu dibandingkan dengan nikmatul jannah, itu penjara bagiku. Lihat, orang tersebut, Yahudi tadi, melongo mendengar jawaban Ibnu Rajab Al-Hambali. Akhirnya apa yang dilakukan Yahudi? Wahai Ibnu Rajab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Yahudi tersebut mendapatkan hidayah dengan masuk Islam. Ya, ikhwani fid din, azani Allah yakum. Sehingga kita jangan terperdaya dengan dunia. Ya, dengan apapun, wah si fulan dapat mobil, wah si fulan dapat ini, si fulan dapat ini, itu mata'ud dunya qalil. Ya, tidak boleh, apalagi penuntut ilmu. Ya, kita semua kalau aib, sangat aib kalau ada penuntut ilmu berbicara tentang masalah dunia dan heboh. Ya, tertipu dengan dunia, merasa silau. Boleh seseorang mendapatkan dunia dan itu haknya. Akan tetapi kalau sampai silau, sampai terlena terhadap kewajibannya, ini yang mazmum, ini yang tercela, apalagi dia penuntut ilmu. Makanya kata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdissalam
Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan apa? Ad-dunya kal mirhab. Dunia itu bagaikan WC, maaf. Nahtaju ilaihi wa la nuhibbu. Kita butuh terhadap toilet WC, tapi kita nggak butuh. Kita nggak cinta. Ada nggak orang yang suka sama WC? Nggak ada. Tapi semua orang butuh terhadap WC. Itulah dunia. Dan tidak ada di dalam Al-Quran ataupun sunnah Allah dan Rasulnya memuji ahlu dunia. Abadan, nggak ada. Bahkan Allah dan Rasulnya melaknat dunia, melaknat pelaku dunia. Ad-dunya mal'unun ad-dunya mal'una wa mal'unun wa ma fiha. Dunia itu mal'un, terkutuk, mal'una wa mal'unun wa ma fiha, dan terkutuk apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah, kemudian yang mempelajari ilmu dan yang mengajarkannya ilmu agama. Itu yang tidak terkutuk, selainnya mal'unah, terkutuk. Artinya apa? Tidak dianggap oleh Allah. Mau kaya silahkan, tapi ingat, jangan sampai melalaikan kewajiban dari hak-hak Allah Azza wa Jalla. Lihat para sahabat, ya, mereka memiliki dunia, tapi dunia tidak melalaikan mereka. Lihat ya, Abdurrahman bin Auf yang datang ke Madinah kosong, nggak dapat apa-apa. Ya, tapi apa? Dapat dunia, tapi dunia tidak melalaikan dia. Sampai sekarang kebunnya masih ada di Madinah. Ya, kebun Abdurrahman bin Auf, dan itu bersilsilah warisannya sampai sekarang. Panjangnya mungkin dari sini ya sampai Bondongan. Kebun korma milik Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang dilakukan para sahabat? Ketika ada jihad, mereka berjihad. Ketika ada perintah untuk sedekah, mereka sedekah. Bahkan Abu Bakar bersedekah semuanya. Sampai-sampai Umar mengatakan, saya pada hal ini akan mengungguli Abu Bakar karena saya akan bersedekah setengah hartaku. Ternyata apa yang didapati oleh Umar, bahwasanya Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sehingga kata Umar, ma asbiqu Abu Bakar abadan. Aku nggak bakal bisa mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Kenapa? Karena mereka tidak menaruh dunianya di hati, menaruh dunia hanya di tangan. Sehingga untuk sedekah itu gampang, untuk berinfak di jalan Allah gampang. Beda dengan kita, ya, kita disuruh infak 10-20 ribu, mikirnya berhari-hari, seakan-akan kayak nggak bisa makan dengan sedekah tersebut. Diulang-ulang terus, ayo dalil-dalilnya disebutkan agar kita bersedekah, menunjukkan bahwasannya dunia ini masih jadi ambisi kita. Dunia ini masih menjadi ambisi kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih kekal dan lebih khair, lebih baik. Tapi kenyataannya kita mengatakan la, ad-dunya khair wa abqa. Seakan-akan perbuatan kita mengatakan la, dunia itu segala-galanya. Sampai melalaikan kewajiban, sampai melalaikan hak-hak Allah Azza wa Jal. Lembur siang jadi malam, malam jadi siang, melakukan aktivitas sampai sakit-sakitan. Padahal kalau dia mati nggak dibawa apa-apa, itu dunianya. Itu dunia. Makanya kata Nabi, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah. Sungguh sangat celaka hamba dinar, sungguh sangat celaka hamba harta, sungguh sangat celaka hamba dunia. Ya, kenapa? Karena semuanya kalau mati sudah dicabut, nggak dapat apa-apa, malah diwariskan. Ya, ini ayuhal ikhwasirnya. Kenapa Allah sampai memberikan dunia bukan kepada mukmin saja, tapi kepada orang kafir? Karena dunia itu hina di hadapan Allah. Tidak ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Allah memuji pelaku dunia. Abadan nggak ada. Bahkan yang ada celaan dan celaan. Lihat Qarun dicela sama Allah Azza wa Jalla. Hartanya melalaikan dia dari ingat kepada Allah, dari beriman kepada Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Dari mana hartamu ini? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini hasil jerih saya payah, hasil usaha jerih payah saya. Ini kan karena saya belajar di sini, wajar dong saya dapat ini karena saya syahadanya S2, S3.
Wajar dong kalau saya seperti ini, karena saya jualannya di mana? Di lokasi yang strategis. Bumbu saya ini premium, insya Allah semuanya bakal suka. Sombong. Apa bedanya Anda dengan Qarun yang mengatakan, dari mana hartamu ini? Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya ini dari hasil usaha jerih payah saya. Allah murka kepadanya, fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dia beserta isi rumahnya. Jadi ayuhal ikhwah, jangan silau. Ini nasihat untuk saya pribadi, ya, dan kepada para hadirin semua. Jangan silau terhadap dunia, ya, jangan silau terhadap dunia, karena ini hina dina di hadapan Allah Azza wa Jalla dan tidak dipandang. La yuqarribu ilallahi zulfa. Tidak bisa mendekatkan kepada Allah jika dunia tersebut tidak menjadikan jembatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya akan menjadikan bencana apabila melalaikannya. Maka jangan heran kalau Allah memberikan nikmat kepada orang kafir. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, at-tarbiyah al-khassah atau an-ni'mah al-khassah. Allah menjaga makhluk ini, menjaga manusia, ada yang tarbiyah al-khassah, pendidikan yang khusus, nikmat yang khusus, dan itu hanya untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya pilihan dari Allah Azza wa Jalla, yaitu al-iman wal Islam. Ya, diberikan hati yang hidup, hati yang segar dengan diberikan kepadanya al-iman wal Islam. Ini yang diinginkan oleh semua makhluk. Kenapa? Karena inilah Allah memuji orang. Karena dengan inilah seorang akan selamat. Karena dengan inilah orang akan beruntung. Karena dengan inilah seseorang bisa menapaki kakinya di jannah Allah Azza wa Jal. Selainnya tidak bisa. Maka ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasihat untuk saya pribadi dan para hadirin sekalian, barang siapa yang pernah dan sedang merasakan nikmat ini, tolong dijaga. Karena ini barang berharga yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini, yang dimiliki oleh makhluk Allah yang berada di muka bumi, al-iman wal Islam. Ini adalah modal utama seorang berjumpa dengan Allah. Ini modal utama seseorang diampuni oleh Allah. Ini modal utama seseorang bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Makanya jangan sampai digadaikan iman wal Islam dengan kenikmatan dunia yang hina dina. Hanya gara-gara uang receh, hanya gara-gara masalah 100.000, 200.000 orang berantem. Orang hasud-hasudan, iri dengki, padahal semuanya rizki telah ditanggung oleh Allah Azza wa Jalla. Ini enggak dibawa, ini yang dibawa. Al-imanu wal Islam, maka peganglah iman tersebut. Allah sendiri yang mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati, kata Allah, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Dengan apa bekalnya? Ya, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Iman dan Islam, at-taqwa bagian dari iman dan Islam. Sebaik-baik bekal Anda berjumpa dengan Allah. Semua di antara kita akan berjumpa dengan Allah, cepat atau lambat, mau tidak mau, ya kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan diajak bicara oleh Allah. Maka sebaik-baik bekal untuk menyelamatkan diri kita adalah takwa. Sahabi al-jalil, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, pernah mengunjungi pemakaman, kuburan beserta para sahabatnya. Kemudian Ali mengatakan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, seraya yukhadib al-mauta, seraya mengajak bicara orang yang terkubur, ya, wahai ahla kubur, wahai orang yang sudah mati, akhbirna, kabarkan kepada kami apa yang terjadi kepada kalian. Apa yang terjadi kepada kalian?
Amma akhbaruna nahnu fid dunya, adapun kabar kami di dunia, maka banyak para wanita telah dinikahi, janda-janda telah dinikahi, anak-anak yatim telah dipelihara dan disantuni. Semuanya berjalan dengan baik. Namun kabarkan kepada kami apa yang kalian dapatkan di alam barzakh ini. Maka Ali bin Abi Thalib terdiam dan semua sahabatnya terdiam. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau qalu," sekiranya mereka mengatakan, "Lau takallama ahaduhum laqal," sekiranya mereka ada yang bisa mengatakan bangkit dari kuburnya, pasti mereka akan berwasiat. Apa wasiatnya? "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Azza wa Jalla adalah at-taqwa. Ini ayuhal ikhwah, yakni al-iman wal Islam, dan ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya pilihan. Sehingga ada perkataan yang mengatakan Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang dia cintai dan tidak ia cintai. Karena dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Namun Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam hanya kepada yang ia cintai, yang dia cintai. Dan beruntunglah ayuhal ikhwah, semoga kita bisa menjaga nikmat ini, bisa istiqamah ats-tsabat ala hadhihi ni'mah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah modal. Maka syukuri nikmat tersebut dengan mempelajarinya, dengan beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Karena barang siapa yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, kata Allah, pasti ku tambahkan nikmatku untuk kalian. Dan apabila kalian kufur, menjadikan nikmat ini dengan bermaksiat kepada Allah, tidak beribadah sebagaimana mestinya, menjadikan dunia sebagai obsesi utama padahal dia tahu dunia ini hina dina, namun selalu menjadikan patokannya dunia dan dunia, maka hati-hati, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara bentuk azab Allah, wal iyadhu billah, nas'alullah salamu wal afiyah, dicabutnya nikmat tersebut dari seorang hamba, wal iyadhu billah, sehingga dia tidak merasakan lagi nikmat hidayah di atas Islam, di atas sunnah Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman, sampai sampai orang tersebut tidak bisa istiqamah lagi di jalan Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini saya ulangi lagi, nasihat saya berikan kepada diri saya pribadi yang masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan kemudian kepada para hadirin semua. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.